Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, bagaimana Anda punya kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat-sehat? Sehat, Pak. Sampai hari ini semua pada sehat, Pak? Ya, Pak. Iya. Sangat saya harapkan supaya Anda tetap jaga Anda punya kesehatan, supaya kita punya proses belajar mengajar hari ini, besok dan seterusnya itu Anda ada bersama-sama dengan para guru dalam mengikuti kita punya proses pembelajaran di hari ini. Sumber-sumber buat kita dalam doa. Saya silakan. Berdiri. Itu Anda punya keaktifan di dalam kelompok pada saat presentasi itu berlangsung. Itu tetap dinilai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kelompok punya penguasaan tentang materi yang sudah dibagikan. Itu ketika menanggapi berbagai tanggapan pertanyaan dari kelompok lain, bagaimana masing-masing kelompok punya keaktifan pada saat presentasi itu berlangsung. Lembaga sosial. Tentang lembaga sosial. Ada yang lain? Tujuan lembaga. Tujuan lembaga. Ada yang lain? Pengertian lembaga. Iya. Pada intinya tadi jawaban dari teman yang pertama itu hari ini kita belajar tentang lembaga-lembaga sosial. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan kemudian kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya J. Kodolon. Perkenalkan, nama saya Fulomel. Perkenalkan, nama saya Jasikai. Perkenalkan, nama saya Orang Patuku. Kami sudah memperkenalkan diri kami dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan menjawab tentang di sini soal kami tentang lembaga sosial. Soalnya faktor apa yang melatar belakangi lembaga keluarga? Jawaban kami, keluarga merupakan unit sosial yang kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Lembaga keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dan juga lembaga keluarga dibentuk agar seluruhnya anak jatuh piatu dan anak-anak yang ada di panti asuhan. Apakah ada saran atau tanggapan dari teman-teman yang berada di dalam kelompok 2, 3, 4, dan 5? Pada lembaga keluarga terbagi atas 2, yaitu lembaga inti dan lembaga betul. Inti itu terdiri atas ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua, dan adik. Kalau keluarga yang besar itu seperti keluarga dari ibu dan keluarga dari ayah, sepupu-sepupu, om atau oma-opa juga, itu disebut dengan keluarga besar. Kelompok 1 punya materi tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu dia memiliki tujuan yang pertama. Dia memiliki fungsi. Tujuan dan fungsi dari satu lembaga itu tetap masing-masing punya sudah ada. Tadi pertanyaan dari kelompok 3 yang menanyakan bahwa kira-kira lembaga keluarga itu dibagi menjadi 2, menjadi kelompok keluarga yang inti dan kelompok keluarga yang besar. Tadi pertanyaan kira-kira kelompok lembaga keluarga yang besar seperti apa? Saya pikir yang tadi dijelaskan oleh Nona Patron sudah jelas ya. Jadi memang keluarga itu dibagi menjadi 2. Ada keluarga inti yang terdiri dari bapak, mama, dan anak-anak. Entah itu 2 anak, 3 anak, 4 anak, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan sebagai lembaga keluarga inti. Lembaga keluarga besar itu terdiri dari paman, ya, om, tante, uwa, dan sebagainya. Saya persilakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan apa yang sudah ada terjadi. Kelompok 2 saya silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Gabriela Pesi, nama saya Tina Senuri, nama saya Fitri Ramadana,
saya yang menjelaskan kemarin. Ini kami akan mempresentasikan tentang apa itu lembaga agama. Lembaga agama juga adalah sistem keyakinan dan praktik si agama dalam masyarakat. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubung dengan Tuhan. Contoh lembaga agama: Islam, Majelis Ulama Indonesia, atau juga bisa disebut dengan MUI. Kristen, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau juga bisa disebut dengan PGI. Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia, bisa juga disebut dengan KWI. Hindu, Palestina Hindu Dharma Indonesia, bisa juga disebut dengan PHDI. Islam, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, bisa juga disebut dengan Walhi. Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, bisa juga disebut dengan umat terkin. Fungsi lembaga agama adalah sebagai aturan hidup, sumber kebenaran, prosedur, peraturan untuk hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Faktor pendorong dari terbentuknya lembaga agama adalah adanya niat bersama untuk melibatkan agama dan pelaksanaan ibadah. Tujuan utama dari lembaga keagamaan adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Mencegah hoax. Pertama, periksa fakta. Yang kedua, cek sumber informasi. Yang ketiga, cek kebenaran. Mungkin dari kami apakah ada saran? Terima kasih teman-teman telah memberikan kesempatan untuk kami. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Dino. Perkenalkan, nama saya Tilas Maksim. Perkenalkan nama saya Jaya Opar. Perkenalkan nama saya Tarek Aziz. Perkenalkan nama saya Dasar Yogi. Baik, selanjutnya saya akan kepada Nomor 1, faktor apa yang melatar belakangi lembaga sosial? Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, apa saja upaya untuk mencegah penyebaran berita hoax? Yang pertama, caranya adalah kita harus mencari informasi yang benar ketika ada orang yang menyebarkan berita hoax tentang lembaga sosial. Yang kedua, melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Yang ketiga, kita harus memberitahukan kepada semua orang bahwa adanya lembaga sosial membuat lingkungan semakin tenang dan damai dan tidak terjadi kericuhan. Bapak Ibu guru juga bagian dari tenaga kerja. Pemerintah pakai kita untuk pendidikan. Ini kita kerjain. Saya di depan Anda hari ini mengajarkan materi pengalaman hidup kepada Anda. Itu saya kerja. Hari ini saya mengajar Anda, saya punya keringat jatuh itu bagian dari pekerjaan. Jadi bukan cuma Anda menganggap bahwa oh iya, bapak saya bukan bangunan, dia kerja di bangunan, itu bagian dari kerja. Kita yang pegawai itu juga kerja. Baik Bapak Ibu guru maupun ada punya orang tua yang ada di kantor. Presentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alinda Febriani. Nama saya Rina Rizmu. Nama saya Rachel Sufiarawai. nama saya Darren Nur dan nama saya Jesse Bila. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materi. Faktor apa yang melibatkan atau melatar belakangi lembaga pendidikan? Ada 5 faktor. Faktor pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor sekolah. Ketiga, faktor lingkungan. Keempat, faktor fisiologis. Dan kelima, faktor psikologis. Faktor yang pertama, faktor keluarga adalah faktor yang melibatkan anak dan orang tuanya di rumah. Faktor ini membuat anak merasa bebas karena selalu disuruh belajar oleh orang tuanya. Faktor yang kedua, faktor sekolah. Ini juga termasuk karena di sekolah anak atau siswa berinteraksi dengan orang yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan juga sikap-sikap yang berbeda. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor ini sering terjadi di kalangan anak-anak remaja, dan karena faktor lingkungan ini, anak jarang di sekolah dan belajar karena adanya pergaulan bebas, sehingga anak muda sering terlibat. Apakah dia sehat atau dia sakit saat melakukan pelajaran yang telah diberikan. Faktor yang kelima, faktor psikologis.
Lembaga pendidikan itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan ada pendidikan informal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Di sini saya presentasikan hasil kerja. Lembaga politik adalah merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat akan tercapai tujuan dan sebagainya kehidupan masyarakat. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yang berarti warga negara, politik yang berarti semua yang berhubungan dengan politik adalah proses hubungan dan perbagian kekuasaan dalam masyarakat yang lain mewujud proses kekuasaan khususnya dalam negara. Contoh lembaga-lembaga politik berkembang di Indonesia adalah satu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dua Presiden dan Wakil Presiden, tiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), empat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lima Pemerintah Daerah, enam DPRD, dan Kesempatan yang diberikan saya mau bertanya, yang pas dibilang presiden dan wakil presiden itu apa? Aturan undang-undang. Ya tadi saya kasih contoh di satu desa tadi. Sudah jadi, harus jalankan. Dari tadi saya memang banyak pertanyaan sekali yang disampaikan oleh teman-teman terhadap teman-teman, dan itu juga menjadi sesuatu yang menjadi tugas bagi kita sama-sama. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kita dulu. Ya, saat ini materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum nanti besok kita lanjut di materi yang berikut, saya minta supaya Anda kembali pulang di rumah, belajar tentang materi yang nanti besok akan kita pelajari supaya prosesnya itu jalan sesuai dengan yang kita sama-sama harapkan. Iya, saya pikir itu. Dan sebelum kita tutup pembelajaran, saya minta Jensen untuk bawa kita dalam doa penutup. Iya, silakan Jensen. Oke teman-teman, Pak Guru, sebelum kita pelajaran kali ini, mari kita berdoa dan agar kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Anda punya selamat siang dan selamat istirahat. Selamat siang semuanya. Siapa?